Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Putra Merdeka dan 3 rekan saya, Denisa, Elis, dan Meisya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pasar modal dan penanaman modal asing. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materinya. Pasar modal dan penanaman modal asing. Pasar modal. 1. Pengertian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995, dijelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. 2. Jenis-jenis pasar modal. A. Pasar perdana atau primer atau primary market. Pasar perdana adalah suatu wadah penawaran saham untuk pertama kali yang dilakukan oleh emiten kepada investor selama waktu yang telah ditentukan oleh pihak penerbit atau issuer. Biasanya dilakukan dalam 6 hari kerja sebelum saham atau stok tersebut diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market. B. Pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, yaitu suatu wadah terjadinya transaksi jual beli berbagai macam efek di mana efek-efek tersebut telah melewati masa penawaran di pasar perdana sekurang-kurangnya 90 hari. C. Bursa paralel atau over the counter market atau trade market. Bursa paralel atau over the counter market adalah jenis pasar modal pelengkap atau tidak terdaftar pada bursa efek utama. Di Indonesia, bursa efek utama dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi, transaksi jual beli efek dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia dan juga dapat dilakukan di berbagai tempat atau tersebar di antara kantor broker atau dealer. 3. Fungsi pasar modal. A. Wadah untuk menambah modal emiten. Pasar modal merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan sumber dana tambahan oleh perusahaan, yaitu melalui penanaman modal dari investor, baik melalui instrumen saham, obligasi, dan sebagainya. B. Sarana pemerataan pendapatan. Pasar modal juga menjadi wadah untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat yang melakukan investasi. Keuntungan yang diperoleh baik berbentuk kapital, gain, dividen, kupon, dan sebagainya dianggap mampu menjadi sarana pemerataan pendapatan. C. Sarana peningkatan pendapatan negara. Negara, dalam hal ini pemerintah pun juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pasar modal, yaitu menjadi sumber pendapatan negara, terkhusus melalui pajak. Semakin tinggi transaksi yang terjadi di pasar modal, semakin besar penerimaan pajak negara melalui pasar modal. 4. Peran pasar modal. Pertama, pasar modal berperan sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain dari perbankan. B. Pasar modal berperan dalam berjalannya aktivitas bisnis atau investasi. C. Pasar modal berperan dalam memberikan kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memperoleh sumber pembiayaan selain dari perbankan. D. Pasar modal berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui investasi. Yang kelima, produk dan instrumen pasar modal. A. Instrumen saham. Secara umum, saham adalah surat berharga yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan seseorang atau investor terhadap suatu emiten. B. Instrumen obligasi. Obligasi adalah suatu bukti pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang atau penerbit obligasi
kepada pihak yang memberi utang atau pemegang obligasi. C. Instrumen reksadana. Secara umum, reksadana adalah suatu wadah atau sarana untuk menghimpun dana dari investor atau pemodal, di mana dana atau modal tersebut akan dikelola oleh manajer investasi selaku profesional di bidangnya. D. Instrumen derivatif. Derivatif adalah aset finansial atau efek turunan yang diturunkan dari saham dan obligasi. Turunan dari derivatif terdiri dari opsi, right, dan warrant. Selanjutnya, penanaman modal asing atau PMA. Pertama, pengertian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Yang kedua, bentuk-bentuk PMA. A. Investasi portofolio. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Dalam investasi portofolio, dana yang masuk ke perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten belum tentu membuka lapangan kerja baru. Yang B. Investasi langsung. Penanaman modal asing langsung atau foreign direct investment atau FDI adalah suatu arus pemberian pinjaman atau pembelian kepemilikan perusahaan luar negeri yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh penduduk dari negara yang melakukan investasi. FDI merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi PMA. A. Produk domestik bruto. Peranan PDRB sangat penting, karena semakin meningkat PDRB suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat, sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas, pendapatan masyarakat meningkat. B. Tingkat inflasi. Inflasi yang sangat berat akan menyebabkan iklim investasi memburuk, karena dengan tingginya inflasi pertumbuhan ekonomi akan melemah dan daya asing menurun. Hal ini dikarenakan pada saat inflasi tinggi, biaya produksi akan meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga pada barang. C. Nilai tukar. Peningkatan yang terjadi pada nilai tukar real akan menyebabkan harga barang dalam negeri cenderung meningkat dan harga barang luar negeri menjadi murah. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, jika kurs rendah, maka masyarakat akan cenderung membeli barang dalam negeri dibanding luar negeri, sehingga permintaan barang akan meningkat, dan ini dapat mempengaruhi investor menanamkan modalnya. D. Upah. Kenaikan upah akan menyebabkan biaya faktor produksi akan meningkat, sehingga harga barang akan meningkat. Peningkatan ini berpengaruh pada kurangnya minat investor, karena daya beli pemerintah akan menurun, dan keuntungan yang diperoleh akan berkurang. E. Tarif pajak. Pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk tetap menciptakan iklim investasi yang kondusif, karena tarif pajak yang besar akan memberatkan para investor. Yang keempat, ada hak dan kewajiban PMA. Hak dan kewajiban penanam modal, khususnya penanam modal asing, telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Salah satu contoh hak yang dimiliki pemodal asing yaitu hak mendapat perlindungan terkait informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, perkembangan investasi di Indonesia. Investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut
akan dapat membiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang diinvestasikan oleh investor akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap tenaga kerja, ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan hasil daerah, dan meningkatkan devisa negara. Perkembangan jumlah investasi asing yang ditanamkan investor asing dapat dipilih menjadi dua masa, yaitu masa Orde Baru dan Reformasi. Masa Orde Baru dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan 1997. Sedangkan masa reformasi dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan 2007. Selanjutnya, lembaga yang berwenang mengkoordinasikan investasi. Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap, maka pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasi pelaksanaan investasi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disingkat dengan BKPM. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM adalah instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau yang disebut dengan PMDN. Kesimpulan, secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli atau yang disebut dengan investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Penanaman modal asing adalah penanaman modal yang hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.